seseorang tersebut tidak meneruskan atau menyalurkan hawa nafsunya. Maknanya hawa nafsu bukan hanya dengan berhubungan atau hawa nafsu yang berkaitan dengan hubungan suami istri atau hawa nafsu makan minum, tidak, tetapi hawa nafsu menjaga jawarih. Jadi hawa nafsu menjaga semua anggota tubuh, bukan hanya menjaga makan dan minum, bukan hanya menjaga untuk tidak melaksanakan hubungan suami istri, namun penting juga menjaga atau menahan dari segala sesuatu prasangka-prasangka buruk di dalam hati. Begitu juga menjaga anggota tubuh dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Misalnya mata, kita dilarang melihat sesuatu yang bukan muhrimnya oleh Allah. Berarti di dalam puasa ini saum menahan diri, imsakun makhsusun biniyati makhsusatin, yaitu melihat sesuatu yang bukan muhrimnya bisa membatalkan puasa itu sendiri. Meskipun secara kaidah fikihnya dia tidak wajib qadha, namun dia membatalkan pahala puasa itu sendiri. Melihat sesuatu yang bukan muhrimnya, kemudian dia berdusta menggunakan lisannya, dia tidak makan dan tidak minum, namun dia bisa dikatakan orang yang membatalkan puasa. Pernah satu kisah diceritakan bahwa Nabi Muhammad ini memerintahkan satu qabilah, satu suku untuk tidak melaksanakan makan dan minum atau berpuasa. Rasulullah memerintahkan untuk berpuasa, satu qabilah, satu suku. Maka Rasulullah pun memberikan arahan, jangan ada di antara kalian yang berbuka kecuali sudah mendapatkan izin dariku satu persatu. Kalian tidak boleh berbuka puasa kecuali sudah dapat restu izin dariku. Maka satu persatu di antara mereka meminta izin ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya izin untuk iftar, untuk berbuka puasa, diizinkan. Satu persatu diizinkan oleh Rasulullah. Hingga sampailah kepada dua orang perempuan. Ya Rasulullah, dua orang perempuan tersebut meminta izin kepadamu untuk berbuka puasa. Kata Rasulullah, untuk apa dia izin? Dua perempuan tadi untuk apa izin kepadaku? Untuk apa? Mereka berdua nggak berpuasa kok. Akhirnya disampaikan oleh si pembawa amanah tadi untuk menyampaikan izin kepada Rasulullah. Disampaikan, kata Rasulullah, kalian berdua tidak berpuasa. Fa wallah, demi Allah, wa rasulihi, demi Rasulnya, aku berpuasa kok. Aku berpuasa, aku tidak makan dan tidak minum. Bagaimana Rasulullah mendustakan kami ini berpuasa? Dikembalikan lagi. Maka Rasulullah pun menjawab, mereka berdua, ya Rasulullah, pengakuan dari mereka berdua, mereka ini berpuasa. Namun kata Rasulullah, tidak, mereka berdua tidak berpuasa. Akhirnya dikembalikan lagi oleh kedua perempuan. Rasulullah menegaskan, kalian berdua tidak berpuasa. Mana mungkin kami tidak makan dan tidak minum seharian. Namun kenapa Rasulullah mendustakan kami? Kami dalam keadaan sadar, kami berdua, kami berpuasa. Dikembalikan lagi kepada Rasulullah. Maka Rasulullah pun menjawab, aku melihat mereka berdua tidak puasa. Ya Rasulullah, mereka tetap bersitegas mereka berpuasa. Tidak, aku tegaskan kepada kalian, sampaikan kepada kedua perempuan tersebut, mereka ketika siang hari makan dan minum, makan daging manusia dan minum darah manusia. Kaget si pembawa tadi yang untuk menyampaikan. Maka disampaikan, kalian, kata Rasulullah, kalian siang hari minum darah manusia dan makan daging manusia. Maka perempuan tersebut terhenyak. Mereka berdua kaget. Dikatakan oleh Rasulullah, minum darah manusia, makan daging manusia. Akhirnya kedua perempuan tersebut menangis dan mengatakan, mana mungkin Rasulullah memfitnah kami. Rasulullah kok memfitnah kami? Rasul kok memfitnah kami? Mana mungkin Rasulullah mengatakan demikian? Dikatakan oleh sahabat Rasulullah, si pembawa izin tadi, kalian tidak usah untuk meminta izin Rasulullah, karena kalian memakan daging manusia dan siang hari kalian meminum darah manusia. Mana mungkin kalian akan minta izin kepada Rasulullah?
Akhirnya tolong tanyakan apakah kesalahan kami sehingga kami difitnah oleh Rasulullah. Maka Nabi Muhammad pun mempertegas lagi, katakan kepada kedua perempuan tadi, ketika siang hari dia menghibah, dia menceritakan aib orang lain, dia menceritakan keburukan orang lain, dia lagi mendiskusikan kemaksiatan orang lain di bulan puasa, maka ketika dia mendiskusikan, membuka aib, menghibah, membongkar aib saudaranya, maka seperti dia makan daging saudaranya sendiri. Makanya kata Rasulullah, kalian tidak usah berbuka puasa karena kalian menghibah. Untuknya kita harus berhati-hati ketika kita menonton televisi, maksiat mata, ketika kita melihat perempuan yang bukan muhrimnya, ketika kita mendengarkan gosip. Ingat, kita tidak ikut serta untuk mendiskusikan, namun ketika kita ikut serta untuk mendengarkan ghibah tersebut, ikut serta mendengarkan pembuka aib tersebut, maka sama saja seperti kita termasuk di dalamnya makan dagingnya manusia. Faliyatubillah min dalik. Untuknya berhati-hatilah ketika kita menjaga diri di bulan Ramadan ini. Bukan hanya kita menjaga makan dan minum, bukan hanya kita menjaga hubungan suami istri, namun kita pun harus benar-benar menjaga, memperhatikan segala sesuatu, yaitu menjaga lisan kita untuk berdusta, menjaga lisan kita untuk menghibah, menghindari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah, termasuk jagalah hati ini. Ini bulan untuk kita membersihkan jiwa, membersihkan batin, membersihkan hati kita. Jangan sekali-kali kita jauh daripada apa yang telah Allah tetapkan. Semoga Allah memberikan kemuliaan kepada kita semuanya di hari yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, di tahun-tahun yang mulia ini. Insya Allah segala hajat kita dikabulkan oleh Allah, dan mudah-mudahan di antara kita yang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyinggung sedikit tentang masalah corona. Orang zaman sekarang ribut masalah corona. Yang lebih mengkhawatirkan melebihi corona yaitu adalah ketika kita salah untuk menghilangkan segala peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bisa saya sampaikan, wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geser aja.